Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Islam Futuristik episode 148. Beberapa episode ke depan ini kita akan melakukan kajian yang menarik terkait dengan pertanyaan kawan kita di dalam forum terkait dengan apa yang disebut sebagai alien. Beberapa waktu yang lalu di dalam program Perspektif, saya sempat mengkaji atau menyampaikan sebuah kajian terkait dengan keberadaan alam-alam berdimensi tinggi. Lantas muncullah salah satu pertanyaan dari kawan kita, apakah dimungkinkan keberadaan alien itu? Sahabat sekalian, dalam kesempatan episode kali ini kita akan memulai melakukan kajian terkait dengan alien itu dalam sejumlah berita-berita yang bermunculan sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dan memunculkan kontroversi yang sangat luas. Sesungguhnya siapakah alien itu? Di manakah dia berada atau tinggal? Benarkah mereka telah datang ke planet bumi ini? Dan sebagainya, itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial yang sampai hari ini tidak terjawab dengan tuntas. Karena itu menjadi misteri yang sangat menarik, menjadi obrolan-obrolan di berbagai tempat, bahkan bukan hanya di kalangan yang percaya mitologi, tetapi juga bahkan di kalangan yang bersifat saintifik. Mari kita mulai dengan peristilahan alien itu. Dari manakah istilah alien itu? Ini adalah istilah dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan secara bebas menunjuk kepada orang asing yang tinggal di suatu kawasan, di suatu negara, tetapi dia tidak menjadi warga negara di sana. Jadi poin pentingnya, alien adalah orang asing yang bukan warga setempat. Tetapi terkait dengan materi yang sedang kita lakukan kajiannya ini, kemudian digunakan untuk menggambarkan ada makhluk dari luar angkasa, bukan penduduk bumi, bukan warga planet bumi yang datang dari luar angkasa mengunjungi planet bumi kita ini, maka disebut sebagai alien. Nah, cerita tentang alien ini berkembang sesungguhnya sudah ribuan tahun yang lalu, baik dari sudut pandang mitologi di zaman ribuan tahun sebelum Masehi, tetapi menariknya sampai hari ini menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya. Bahkan lembaga-lembaga saintifik seperti NASA pun kemudian terlibat untuk melakukan pembuktian-pembuktian terhadap adanya alien itu. Pembicaraan terkait dengan alien itu semakin ramai, semakin seru ketika kemudian bermunculan film-film yang bertemakan alien itu. Sejak tahun 70-an misalnya ada film berjudul Alien yang menggambarkan tentang perjalanan ruang angkasa dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk dari luar angkasa itu yang mengancam jiwa para penumpang itu. Di tahun 70-an itu memunculkan rumor dan memunculkan pembicaraan yang kemudian ramai karena film itu kemudian menjadi film yang sangat menarik untuk ditonton oleh kalangan awam. Di tahun 80-an ada film Predator misalnya yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, yang ini juga menjadi film yang sangat ramai ditonton, film science fiction yang menggambarkan tentang adanya alien itu. Di tahun 90-an muncul lagi film Independence Day yang juga menjadi film box office karena sangat menarik ditonton oleh banyak kalangan. Digambarkan ada serangan dari alien dari luar angkasa yang menyerbu bumi dan seterusnya. Di tahun 2000-an bermunculan semakin banyak film-film science fiction terkait dengan aliens itu, di antaranya adalah Arrival dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan saja bahwa pembicaraan obrolan tentang alien ini sudah sedemikian meluasnya.
Dimulai dari sisi mitologi, legenda ribuan tahun yang lalu, sampai kemudian menjadi atau memancing para sutradara untuk memunculkan film-film itu yang dibungkus dengan sains, sehingga ini seakan-akan menjadi sebuah berita yang benar-benar ada faktanya dan bisa dibuktikan secara saintifik. Sehingga ini kemudian merambah ke lembaga-lembaga sains atau lembaga-lembaga ilmiah yang tertantang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang keberadaan alien itu dengan pembuktian-pembuktian secara saintifik. Apalagi kemudian muncul berita-berita di berbagai media massa tentang keberadaan UFO, Unidentified Flying Object. Objek-objek yang terbang, ya seperti pesawat terbang atau piring terbang yang unidentified, yang tidak teridentifikasikan dengan baik. Tetapi beritanya bermunculan di mana-mana. Ada di Eropa, di Amerika, di Cina, di Afrika, bahkan di Indonesia. Bermunculan berita-berita tentang kesaksian dari beberapa orang adanya benda tak dikenal yang aneh, yang berterbangan atau muncul di angkasa tetapi sulit untuk dibuktikan dan dikenali itu sebenarnya apa. Sehingga kemudian imajinasinya mengarah kepada keberadaan alien. Itu adalah piring terbang, itu adalah pesawat ruang angkasa non jauh dari sana yang datang ke planet bumi dan seterusnya. Tetapi sayangnya dan menariknya, ternyata semua benda itu tidak bisa dibuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa itu dari luar angkasa, bahwa itu adalah kendaraan dari para alien. Sehingga namanya tetap disebut sebagai Unidentified Flying Object. Atau ada yang menyebutnya sebagai UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Yaitu fenomena di angkasa yang tidak terdeteksi, tidak bisa dibuktikan dengan meyakinkan. Tetapi justru ketidakjelasan informasi, kemisteriusannya itu justru memunculkan keingintahuan yang lebih besar dari masyarakat luas. Apalagi bagi penyuka teori-teori konspirasi. Wah, itu sangat senang dengan adanya informasi-informasi yang mengandung misteri, ketidakjelasan, sulit dibuktikan sehingga menjadi kontroversial. Nah, sahabat sekalian, bahkan yang lebih menarik lagi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan agama, termasuk di dalam atau terkait dengan agama Islam, digandeng-gandengkan dengan informasi dari dalam Al-Quran bahwa Al-Quran menyebut memang ada kehidupan di luar angkasa sana. Di antaranya itulah yang dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum kita. Apakah benar di luar angkasa itu terdapat kehidupan yang berperadaban seperti di planet bumi? Kalau tidak, betapa mubazirnya kehidupan atau penciptaan jagat raya yang sedemikian luasnya, tidak ada batasnya itu, kalau memang benar kehidupan hanya berada di planet bumi. Karena kita tahu bahwa planet bumi ini dengan perkembangan informasi astronomi dan kosmologi yang semakin dahsyat di akhir-akhir ini, kita bisa memahami dan membayangkan posisi planet bumi dan besarnya planet bumi yang mirip sebutir debu saja di lautan padang pasir jagat raya yang luasnya tidak berhingga. Bertriliun-triliun benda langit seperti planet bumi ini ada di luar angkasa sana. Miliaran bahkan triliunan bintang-bintang matahari-matahari juga bertebaran berserakan di angkasa, di alam semesta, dan seterusnya. Tergambar betapa kecilnya planet bumi yang mirip debu di padang pasir jagat raya itu, muncul pertanyaan, benarkah kehidupan itu hanya ada di planet bumi ini dan tidak ada di tempat lain itu? Jangan-jangan berita-berita yang selama ini bertebaran itu, baik secara mitologi maupun secara
penampakan-penampakan yang katanya disaksikan oleh sejumlah orang di berbagai benua itu adalah membuktikan keberadaan dari makhluk luar angkasa yang disebut sebagai alien itu. Salah satu ayat yang seringkali dikutip untuk menggambarkan kehidupan berperadaban di luar angkasa itu adalah surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara ayat-ayat atau tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi itu. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Ayat ini menggambarkan keberadaan makhluk yang disebut sebagai dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah adalah makhluk yang melata. Makhluk hidup yang bisa berpindah tempat, merayap, melata, pokoknya berpindah tempat, itu disebut sebagai dabbah. Ayat ini seringkali dijadikan dasar keberadaan peradaban seperti manusia di luar angkasa sana, bahkan dikait-kaitkan dengan peradaban yang justru lebih maju dibandingkan dengan yang ada di bumi ini. Kalau kita lacak ke ribuan tahun yang lalu, sesungguhnya sudah muncul dalam bentuk mitologi. Di zaman Sumeria, di kawasan Mesopotamia, ribuan tahun sebelum Masehi digambarkan dalam peradaban Sumeria di kawasan Mesopotamia, Irak bagian utara sana, itu ditemukan sejumlah artefak yang menggambarkan adanya makhluk-makhluk yang dianggap itu bukan makhluk dari bumi. Adalah makhluk-makhluk angkasa, makhluk-makhluk langit. Dan ini digambarkan dalam banyak cerita-cerita, di antaranya epos Gilgamesh, sebuah karya sastra yang menggambarkan keberadaan dewa-dewi yang tinggal di luar angkasa atau di langit, di benda-benda yang kelihatan dari bumi itu, di bintang-bintang, di planet-planet dan seterusnya, sehingga kita mengenal nama-nama planet dan bintang-bintang itu dikaitkan dengan kepercayaan mitologi di zaman itu. Digambarkan misalnya ada dewa-dewa yang disebut sebagai Anunnaki. An itu adalah dewa langit dan kemudian menurunkan Anunnaki, para dewa-dewa yang memiliki kekuatan besar. Dan kemudian digambarkan mereka berperang di antara penguasa itu, sebagiannya yang kalah terusir dan kemudian pergi ke planet bumi ini. Dan menariknya digambarkan mereka dari alam berdimensi tinggi di langit menuju alam berdimensi rendah di bumi ini dan memunculkan peradaban di planet bumi ini. Tetapi kalau kita lacak lebih jauh dari penjuru peradaban di muka bumi ini, bukan hanya di Sumeria itu. Karena di tempat-tempat yang lain kita menemukan artefak-artefak yang memberikan gambaran seakan-akan ada makhluk yang bukan manusia yang datang dari luar angkasa, dari planet lain, dari bintang yang lain, dari sistem galaksi yang lain, dan kemudian datang ke planet bumi ini membawa peradaban yang maju. Dari kawasan India misalnya, Tibet, itu ditemukan ada sebuah artefak yang menarik perhatian seorang guru besar, Sergei Laladov dari Polandia, yang kemudian dinamailah artefak ini piring Laladov atau Laladov plate, di mana di situ digambarkan adanya benda-benda terbang semacam piring terbang. Kemudian ada makhluk-makhluk yang mirip manusia tetapi tidak proporsional. Kepalanya, badannya, matanya, tangannya, dan seterusnya itu mirip dengan gambaran alien yang digambarkan oleh orang-orang modern sekarang ini. Nah, dia melakukan penelusuran ke Tibet itu dan mendapat cerita bahwa itu adalah karya dari orang-orang Dopa. Di mana orang Dopa ini digambarkan dulu berasal dari luar angkasa. Mereka datang dari bintang Sirius dan seterusnya, kemudian berpindah ke bumi dan membangun peradaban di sini.
Itu adalah salah satu berita-berita legenda atau mitologi yang datang dari India, dari kawasan Tibet. Yang lainnya datang dari Italia misalnya. Ada artefak yang disebut sebagai lukisan batu Valcamonica. Ini diperkirakan berusia 10.000 tahun sebelum Masehi. Di situ kita bisa melihat ada dua orang yang sekarang ini mirip dengan astronot. Dia menggunakan pakaian yang seperti astronot begitu dan kemudian kepalanya menggunakan helm yang seperti kita lihat pada para astronot yang keluar angkasa itu. Sehingga ini sekali lagi dipersepsi ada cerita-cerita legendaris pada waktu itu yang menggambarkan keberadaan alien itu. Dari Italia. Yang lainnya lagi datang dari kawasan Rusia berbatasan dengan Cina. Di ketinggian pegunungan Altai itu ditemukan makam dari suku bangsa Scythian. Suku bangsa Scythian ini di sana banyak artefak-artefak yang berusia ratusan sampai ribuan tahun. Di antaranya ditemukan artefak yang kemudian dikenal sebagai kayapu. Di sana ada sebentuk manusia tetapi menggunakan pakaian astronot. Sekali lagi ini kemudian diimajinasikan sebagai makhluk dari luar angkasa, yaitu alien yang datang ke kawasan itu atau setidak-tidaknya dikenal oleh bangsa Scythian ratusan sampai ribuan tahun yang lalu. Demikian juga lukisan-lukisan yang ada di gua di Sego Canyon, Amerika Serikat, itu ditemukan lukisan-lukisan yang menggambarkan keberadaan makhluk seperti manusia, kepalanya besar, badannya tidak proporsional, mulutnya lebar, matanya bulat dan seterusnya, yang lagi-lagi ini diidentifikasikan sebagai alien seperti yang berita-beritanya ada di dalam cerita-cerita legenda dan mitologi bangsa-bangsa lainnya. Demikian juga masih di benua Amerika dari peradaban suku Maya. Ada makam, yang penutup dari makam itu banyak guratannya, banyak lukisannya yang menggambarkan keberadaan makhluk-makhluk dari langit. Di antaranya di situ digambarkan seperti cerita-cerita di Mesir kuno bahwa yang meninggal itu dia adalah pimpinan dari suku Maya itu. Yang digambarkan dia akan mengendarai sebuah kendaraan ruang angkasa menuju ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, yang demikian ini memang ternyata bertebaran di berbagai bangsa, suku bangsa dengan segala macam peradabannya. Bahkan yang terbaru sangat menghebohkan di tahun 2023 ini datang dari negara Meksiko. Ditemukanlah mayat ukurannya kecil seperti anak-anak tetapi dengan bentuk yang aneh sehingga dianggap ini sebagai alien. Dan mayat itu sempat dibawa ke forum kongres, dipresentasikan bahwa telah ditemukan ini adalah mayat alien berusia sekitar 1.800 tahun. Tetapi kemudian terbukti dan ini ditolak rame-rame oleh kalangan ilmuwan yang membuktikan secara saintifik bahwa itu sesungguhnya adalah mayat anak-anak, bukan mayat alien. Bahkan kemudian dia ditangkap dan dikriminalkan dikarenakan dianggap menipu terhadap pejabat negara dan bahkan kemudian masyarakat luas. Sahabat sekalian, inilah berita-berita sejak zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ini terkait dengan keberadaan alien itu. Bahwa ada berita itu iya. Tetapi ketika dicoba dilacak, maka itu memunculkan kontroversi dikarenakan tidak ada bukti yang kuat yang mengatakan bahwa ini adalah makhluk dari luar angkasa. Tetapi jejak-jejak sejarahnya, kemudian jejak-jejak penampakannya, bahkan kemudian kajian-kajian memang belum bisa menolak dengan sangat tegas, tetapi juga tidak bisa memberikan bukti yang tegas terkait dengan keberadaan alien itu. Karena itu kemudian sangat menarik, NASA pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah riset yang didanai oleh NASA dan pemerintah untuk memastikan
Sebenarnya berita-berita terkait dengan UFO itu, Unidentified Flying Object itu, benar-benarkah bisa dibuktikan, dijelaskan secara saintifik? Mereka menyebutnya sebagai Unidentified Anomalous Phenomena Research. Ditunjuklah pimpinannya yang kemudian diumumkan kepada masyarakat, namanya adalah Mark McInerney, meskipun kemudian mendapat cemoohan dan dibully oleh masyarakat dikarenakan kenapa lembaga sehebat atau setinggi NASA dalam bidang sains itu melakukan riset terkait dengan UFO, terkait dengan UAP itu yang selama ini menjadi kontroversi yang lebih kepada legenda atau mitologi. Tetapi NASA berkepentingan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas secara saintifik. Apakah ini benar ada atau tidak, bahkan akan menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir termasuk artificial intelligence untuk membuktikan apakah benar UFO itu adalah benda terbang dari luar angkasa ataukah sesungguhnya itu adalah teknologi yang sudah ada di planet bumi ini. Atau apakah benar di ruang angkasa sana ada alien itu ataukah sesungguhnya tidak ada. Kita tunggu data-data hasil pengamatan dari para ilmuwan itu untuk memastikan keberadaan alien itu. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di episode berikutnya ketika dikaitkan dengan informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kita menyikapi tentang keberadaan makhluk berperadaban yang ada di luar angkasa atau di langit alam semesta itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan klarifikasi dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menyikapi berita-berita terkait dengan alien itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.